Halo adik-adik, di video kali ini kita akan belajar untuk persiapan adik-adik dalam menghadapi penilaian harian ya. Ini topik pecahan untuk kamu yang duduk di bangku kelas 4 SD, supaya kamu ikuti video ini sampai selesai, sehingga pada saat kamu menghadapi penilaian harian, kamu dapat mengikutinya dengan baik ya, dan mendapat nilai yang bagus. Di video ini ada 20 soal yang kita akan bahas, jadi pastikan adik-adik bisa setiap soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Gambar di atas menunjukkan pecahan 3/7 ya, jadi ini pecahan 3/7, ini juga pecahan 3/7 ya. Yang ditanya di sini pecahan yang senilai dengan 3/7. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada dua gambar ya. Ini 3/7 ya. Kenapa disebut 3/7 ya? Karena yang diarsir ada 3 dari seluruhnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 3/7. Sekarang kalau adik-adik lihat, sebenarnya area yang diarsir sebelah sini sama yang sebelah sini sama ya. Area yang diarsir sama. Nah, bedanya apa? Ini kotaknya kecil-kecil. Kalau kotaknya kecil-kecil seperti ini dibikin pecahannya jadi seperti apa nih untuk yang ini ya. Sebenarnya yang sebelah sini dengan sebelah sini senilai adik-adik. Kenapa dikatakan senilai? Karena sebenarnya besaran luas yang diarsir di sini sama yang di sini sama ya. Hanya bentuk pecahannya saja berbeda ya. Nah, kalau yang ini bentuk pecahannya kita bisa lihat ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Ada 9 kotak. Dari seluruhnya ada berapa kotak? Kita bisa hitung satu-satu adik-adik manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bisa juga kita hitung tinggal yang ke horizontalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke bawahnya ada 1, 2, 3. Tinggal 6 kali 3 ya. 6 kali 3, 18 ya. Oh, ini bukan 6, 7 tadi ya. 7 kali 3, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3, 21. Jadi bawahnya 21. Nah, berarti ini 3/7 ini sama dengan 9/21 ya. Ya, areanya sama nih yang diarsir ya. 3/7 sama dengan 9/21. Kita tinggal lihat jawabannya. C ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pecahan yang senilai. Ya, kalau bentuknya seperti ini gampang adik-adik. Tinggal kita tulis saja 5/8. Ini dia bilang senilai dengan 24, ininya titik-titik. Nah, kalau senilai kan berarti ini dari sini ke sini lebih besar ya, 24. Tinggal kita lihat aja 8 ke 24 dikali berapa adik-adik? Dikali 3 ya. 8 kali 3 kan 24. Nah, kalau di bawah dikali 3, atas juga pasti dikali 3. Karena ini pengalinya harus sama ya adik-adik. 5 kali 3, 15. Oh, berarti untuk mengisi titik-titik tersebut yang di atas nih, di atas 15 titik-titiknya. Nah, jadi jawabannya B. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Pecahan berikut yang senilai dengan 18/34 ya. Kita tinggal lihat nih, 18/34. Kita bandingin nih dengan yang A ya. Ini 18/34 senilai gak? Bawahnya sama, atasnya beda, berarti bukan senilai ya.
Nah yang ini sekarang 34, 18. Kak ini nggak sama nih. Kita tunggu dulu adik-adik. Kita lihat nih dari 17 ke 34 kan dikali 2 ya. 34. Atasnya kalau dikali 32, kalau dikali 2 juga jadinya 12 ya. Bukan 18. Nah, berarti ini salah ya. Yang B juga salah ya, bukan jawabannya. Nah, yang C coba kita sama ini 18, ini 34. Dari 17 ke 34 kan dikali 2. Atasnya kalau kita kali 2 18 ya. 17 kali 2 34. 9 kali 2 18. Berarti ini yang C senilai gitu ya. Jadi kalau pengalinya sama, dia berarti pecahan 18/34 itu senilai dengan 9/17. Oke, sekarang yang nomor 4 ya. Nah, bentuk sederhana dari pecahan berikut 42/60. Sederhana itu berarti kita kecilin atasnya, kecilin bawahnya ya. Yaitu kalau mau dikecilin kita bagi ya. Ingat, menyederhanakan itu supaya tetap senilai tapi angkanya kecil ya, atasnya kecil bawahnya kecil, harus dibagi bilangan yang sama ya. Berapa yang bisa dibagi? 42 sama 60 ya. 42 bisa dibagi 6 ya. 42 bisa bagi 6, 60 juga bisa dibagi 6. 42 bagi 6 7, 60 bagi 6 10. Berarti jawabannya adalah C. Ingat ya, dalam menyederhanakan pecahan kita baginya harus dengan bilangan yang sama ya. Atas dan bawah nggak boleh berbeda. Sekarang nomor 5. Perhatikan pecahan berikut. Ya, urutkan pecahan dari yang terkecil, yaitu, nah kita harus lihat dari yang terkecil yang mana. Nah, ini caranya bisa kita samakan dulu penyebutnya, bisa juga langsung kita bandingin aja. Kalau kakak begini lebih suka langsung bandingin aja ya. 2/7 kita bandingin sama 5/9. 5/9 caranya gimana? Kita kali aja. Yang ininya nanti dulu belakangan ya. Yang 2/7 sama 5/9 dulu kita kali. Hasilnya 18 ya. 9 kali 2 18, taruh di atas. Yang ini kita kali ke sini. 7 kali 5 35, kita taruh di sini. Lalu kita lihat nih, 18 sama 35 kecilan mana? Kecilan 18 ya. Berarti ini lebih kecil. Kita pilih 2/7. Ya, 2/7 ya. 2/7. Nah, lalu 2/7 kita bandingin lagi dengan 3/8. Kan tadi 3/8 belum ya? 3/8. Caranya sama, kita kali lagi. Dari bawah kali ke atas, taruh di atas. 8 kali 2, 16. Ini juga dari bawah ke atas, taruh di atas. 7 kali 3, 21. Kecilan mana? Kecilan ini. 21 sama 16 kecilan 16. Berarti kecilan yang 11 ini. Nah, kita dapat yang paling kecil itu 2/7, sekarang kita bandingin lagi, kan 2/7 udah kita ambil ya, kita bisa hapus nih, kita udah ambil, tinggal 2. 5/9 sama 3/8, kecilan mana? Caranya sama kayak tadi. Ini kali ini 40. 9 kali 3 27, kecilan mana? 27 sama 40, kecilan 27, berarti yang diambil yang sebelah sini. Berarti 3/8. Nah, terakhir baru 5/9. Kita lihat jawabannya di pilihan ganda. 2/7, 3/8, 5/9. Berarti yang seperti itu. Oke, yang nomor 6. Jarak rumah Harry, rumah Yudi, dan rumah Risa ke taman berturut-turut 3/10 km.
2/5 km, dan 1/4 km. Urutan jarak rumah ketiga anak tersebut ke taman dari yang terjauh. Nah, dari yang terjauh berarti yang KM-nya paling besar ya. Caranya gimana? Sama kayak tadi lagi ya. Pertama 3/10 dulu kita bandingin sama 2/5. Ini kali ke sini 15. 10 kali 2 20. Besar A. Ini kita ambilnya yang besar ya. Kenapa? Karena dia mau urutin jarak rumah yang terjauh. Terjauh berarti yang kilometernya paling gede ya. Yang jaraknya paling besar ya. Jaraknya paling besar artinya dia paling jauh kan. Nah, yang terjauh berarti kita ambil yang besar. 20 ya. Berarti ini kita dapat 2/5. Lalu kita bandingin lagi 2/5 sama 1/4 ya. 1/4 kita bandingin, ini kali ini 8 dari bawah ya, dari bawah kali ke atas. 5 kali 1 taruh di atas ini 5. Nah, 8 sama 5 besaran mana? Besaran 5. Ini yang kita ambil. Berarti yang paling jauh 2/5. Kemudian 2/5 kan udah. Ini kita sekarang ini dengan ini ya. Bukan 2 ya, tapi 3/10 dengan 1/4. Kita bandingin lagi. Kali taruh atas 12 ya. 3 kali 4 12. Ini kali 10 kali 1 10. Mana yang besar? 12 ya. Berarti kita ambil 3/10. Baru yang terakhir yang paling kecil 1/4. Nah, kita lihat yang 2/5 jarak rumah siapa nih? 2/5 ini kan berurutan ya, berurutan. Dia bilang berturut-turut, berarti Heri, Yudi, sama Risa. Yang disebut duluan Heri 3/8, Yudi 2/5, Risa 1/4 ya. Artinya berturut-turut itu berdasarkan sebutannya. Pertama Heri disebutin, terus Yudi, Risa. Ini belum diurutin ya, dari yang terbesar. Ini baru kita tulis sesuai ini. Heri itu 3/10, Yudi itu 2/5, Risa itu 1/4. Itu maksudnya berturut-turut penulisannya. Heri yang paling depan kan, berarti ini di sini yang paling depan 3/10. Nah gitu. Nah, sekarang urutan dari yang terbesar ke yang terkecil kan kita sudah dapat jawabannya ini. Kita tinggal tulis saja berdasarkan nama. Yang 2/5 siapa nih? Oh, Yudi. Berarti Yudi, rumah si Yudi dulu ya. Terus yang 3/10 si Heri. Terus 1/4 ini si Risa. Nah, berarti Yudi, Heri, Risa dari yang terjauh. Yang terjauh rumah Yudi, Heri, Risa. Nah, berarti yang B. Seperti itu. Oke, sekarang nomor 7. Bentuk pecahan campuran dari 40/13. Nah, ini gampang adik-adik caranya ya. Tinggal adik-adik bisa 40 bagi 13 gitu aja ya. 40 bagi 13. Kalau 4 bagi 13 nggak bisa. 40 bagi 13 itu dapat 3 ya, karena 3 kali 13 kan 39. Kalau 4, 13 kali 4 ini kan 3 kali 4 12, simpan 1 tambah 4, 1 kali 4 4 kali 4 tambah 1 52 ya. Nah, ini udah lewat dari 40 ya. Kalau 13 kali 4 52, udah lewat dari 40, berarti 3 ya. 3 kali 13 39. Tinggal kita kurang. Oh, ini 1 ya. 40 kurang 39 1. Nah, berarti pecahan campuran tinggal kita tulis saja. Dapatnya berapa? 3. Oh, dapatnya 3. Sisanya yang ini ya. Sisa ditulis di sini 1. Pembaginya 13 ya. 13. Nah, seperti ini. Ini pecahan campurannya.
31/13. Seperti itu. Oke, yang nomor 8. Bentuk desimal dari pecahan 13/125. Nah, bagaimana kita mencari desimalnya? Mudah ya adik-adik, 13/125. Untuk bikin jadi desimal, kita penyebutnya kita kali sampai dia jadi 10, 100, 1000, atau 10.000, atau 100.000, gini ya, seperti ini. Kalau kita jadiin 10 kan nggak mungkin ya, karena ini udah 125 udah lewat dari 10. 100 juga nggak mungkin, karena 125 udah lewat dari 100. Yang mungkin kita jadiin 1000. Nah, 125 supaya jadi 1000 kita kali berapa? Kali 8 ya, karena 125 kalau dikali 8, 5 kali 8 40, simpan 4. 2 kali 8 16 ya. 16 tambah 4 20. 20 simpan 2. 1 kali 8 8. 8 tambah 2 10 ya. Ini jadi 1000. Nah, jadi 125 kali 8 itu 1000. Nah, atasnya juga harus dikali 8. Kalau bawah dikali 8, atasnya juga harus dikali angka yang sama ya. 13 kali 8 13 dikali 8, 3 kali 8 24 ya, simpan 2. 1 kali 8 8 tambah 2 10. Berarti ini jadi 108. Oh, 3 kali 104 ya, ini 108 lagi karena dikali 8 jadi ingatnya 8. 104 ya, 104. Nah, ini kakak hapus biar tulisannya bagus ya. 104. Nah, terus jadi desimalnya gimana? Kita tinggal lihat nih. Hitung aja nolnya ada berapa adik-adik? Ada 3 ya. Ada 3, berarti di belakang koma harus ada 3 angka. Nah, ini 104 kan pas 3 angka ya, berarti 104 3-3-nya di belakang koma. Nah, seperti itu. Nah, kalau 3-3-nya di belakang koma, di depan kan harus ada angka, kita tulis saja angka 0 ya, kalau nggak ada angka lagi. Jadi 0,104 seperti itu ya. Kecuali di depannya masih ada angka lagi ya adik-adik. Misalkan contohnya, misalkan ini bukan soal ini ya, soal yang beda. Misalkan 2756 dibagi 1000. Nah, kan di belakang koma ada 3 angka, berarti 2756 ini kan 1, 2, 3 udah 3 angka kan, komanya di sini, nggak usah tambahin angka lagi di depan karena di depan masih ada angka ya. Tapi kalau nggak ada ya tambahin angka 0 seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9. Tinggi badan Yulia adalah 1,25 meter. Tinggi badan Yulia dinyatakan dalam pecahan biasa adalah 1,25. Jadi pecahan biasa gimana? Gampang adik-adik. Ini tinggal kita tulis aja angka yang ada di sini, 125 per. Nah, ingat, ini di belakang koma ada berapa angka? 2 ya. Nah, berarti di sini kita tinggal tulis 1, terus nolnya 2, berdasarkan nolnya ini berdasarkan di belakang koma ada berapa angka ya. Kalau ada 3 ya nolnya ada 3, seperti itu. Nah, Kak, ini nggak ada jawabannya di pilihan ganda. Nah, ini kalau tidak ada berarti ini masih kita bisa sederhanakan adik-adik. Kita bagi berapa ya supaya ketemu. 100 itu bisa dibagi 25. 125 juga bisa dibagi 25 ya. 100 dibagi 25 4 ya. Terus 125 dibagi 25 5 ya, 5 seperti ini. Nah, ini 5/4. Ada ya jawabannya 5/4.
di pilihan gandanya. Tidak ada di sini ya 5/4 ya, ada 4/5. Tinggi badan Yulia adalah 1,25 meter. Harusnya jawabannya 5/4 ya, tapi di sini tidak ada. Oh ada ya, ada yang C. Kakak nggak lihat ya, ada 5/4 meter. Oke, begitu adik-adik caranya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Suatu minuman kesehatan mengandung madu sebanyak 32%. Bentuk pecahan biasa dari 32%. Nah, kalau dari persen jadiin pecahan, gampang adik-adik. Tinggal kita tulis angkanya 32 per. Nah, persen ini artinya dia per 100. Ya, selalu kalau ada lambang seperti ini persen nih, dibacanya persen, itu artinya per 100. Jadi tinggal kita tulis angkanya 32 per 100. Oh Kak, nggak ada lagi jawabannya. Nah, kayak tadi lagi ya, kita sederhanakan. Harus dibagi angka yang sama ya. 32 sama 100 sama-sama bisa dibagi. 100 itu bisa dibagi 4 ya, bisa dibagi 4. 32 juga bisa dibagi 4. 32 bagi 4 8. 100 bagi 4 2 5. Nah, berarti jawabannya 8/25 seperti itu. Sekarang masuk ke nomor 11. Bentuk pecahan campuran dari 3,45 adalah, nah ini kalau bentuk seperti ini jadi pecahan campuran gampang adik-adik. 3,45 ini artinya itu kakak bisa pisah nih sebenarnya nih. Kalau ada angka di depan koma nih, itu artinya sama dengan 3 ditambah 0,45 adik-adik. Seperti ini ya. Ya, jadi kalau misalkan kakak kasih contoh lagi nih ya, 27,8. Nah itu ya artinya nih 27 ditambah komanya ini nih 0,8 gitu. Bingung? Contoh lagi, misalkan 4,5. Nah ini artinya yang depan kan angka depan koma 4 nih. 4 ditambah belakang koma 5, 0,5 seperti itu ya. Nah ini kita bisa buat seperti ini, 3,45 kita bisa buat 3 ditambah 0,45. Ini berarti kita bisa buat 3 tambah, nah 0,45 ini kita bisa tulis 45 per, di belakang koma kan ada 2 angka, berarti per 100, nolnya 2 ya gitu. Nah ini kita bisa sederhanakan nih, yang 45 sama 100 nya ya. 45 sama 100 sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 5 ya, ini bagi 5, ini bagi 5. 45 bagi 5 9. 100 bagi 5 20. Berarti ini kita bisa tulis 9/20. Bisa kita tulis 3 9/20 seperti itu ya. Berarti jawabannya adalah 39/20 yang A. Oke, sekarang masuk ke nomor 12. Sebuah pintu memiliki tinggi dan lebar berturut-turut segini. Ini tinggi pintu ya, berarti yang ini lebar pintu. Ya, yang disebut duluan kan tinggi, berarti yang ditulis duluan itu tingginya. Yang kedua baru lebarnya. Bentuk desimal dari tinggi dan lebar pintu tersebut adalah, ini bentuk desimalnya ya. Sekali lagi ini kakak tulis ini 2 ditambah 1/4. Nah, 1/4 kita jadi desimal. Gimana caranya? 1/4. 1/4
kita jadiin desimal itu tadi kakak bilang kan, ini bawahnya kita harus jadiin 10, 100, 1000 atau 10.000 seperti itu dan seterusnya ya. 4 kali berapa supaya jadi 10? Nggak bisa ya. Supaya jadi 100 kali 25 ya. 4 kali 25 kan 100. Berarti atasnya juga kali 25. 1 kali 25 25. Nah, berarti ini bentuk desimalnya itu 25. 100 itu berarti nolnya 2, berarti di belakang koma ada 2 angka. Nah, ini udah 2 angka ya, koma. Nah, kalau seperti ini di depan nggak ada angka lagi kan, kita tambahin aja 0. Nah, berarti 2 tambah 1/4 itu kita bisa tulis 2 ditambah 1/4 itu 0,25. 2 ditambah 0,25 berarti 2,25. Nah, berarti yang A sama B sudah bukan jawabannya ya, karena ini 2,1. Tinggal C sama D. Nah, sekarang kita tinggal cari yang lebarnya. 1 ditambah 1/5. Nah, ini 1/5 artinya 1 tambah 1/5 begini. Kita buat lagi 1/5 dijadiin desimal. Caranya ini kita kali berapa supaya jadi 10? Bisa ya, kali 2, atas kali 2. Ini jadi 2, ini jadi 10. Nah, ini 10 ini nolnya 1, berarti di belakang koma cuma ada 1 angka. Nah, ini cuma 2, berarti komanya di sini ya. Nah, kan di belakang koma ada 1 angka doang nih. Nah, di depannya kalau nggak ada angka lagi kita tambahin 0. Nah, berarti ini kita bisa tulis 1 ditambah 0,2. 1 ditambah 0,2 ya kita tulis aja 1,2 seperti itu ya. Kalau adik-adik bingung dibelainya gini, 0,2 ditambah 1. 1 ini kan nggak ada komanya, berarti harus ditaruh di depan koma ya. 2 ini 1 itu artinya 1,0 gitu. 0 biasa nggak ditulis ya. 0 tambah 1 1 jadi 1,2. Jadi kalau angka yang nggak ada komanya, misalkan 203 gitu, ini boleh adik-adik tulis 203,00000 boleh ya, seperti itu. 203,0 doang juga boleh, 203,00 juga boleh. Itu artinya sama dengan ini. Nah, ini 1,2 berarti yang 1,2 sama 2,25 ya. Jadi jawabannya D. Sekarang kita masuk ke nomor 13. Taksirlah keratusan terdekat dari penerangan ini adalah kita keratusan terdekat. Keratusan terdekat berarti kita lihat puluhannya. Ya. Ini 1 itu berarti di bawah 5 ya. Kalau di bawah 5 kita buletinnya ke bawah. Ini kan 900 lebih, buletin ke bawah jadi 900 kurang. Nah, kalau dibuletin ke ditaksir ke ratusan terdekat berarti yang kita lihat puluhannya ya. 8, ini puluhannya 8. 8 itu di atas 5 ya, di atas 5. Berarti buletin ini ke atas. Ini 500 lebih, buletin ke atas jadi 600. Tinggal 900 kurang 600 300. Jadi jawabannya A. Oke, nomor 14. Taksirlah hasil perkalian antara ini dan ini adalah, nah kita taksir aja, yang ini kan ratusan, kita taksir ke ratusan terdekat aja ya. 4 ini di bawah 5, berarti dibulatin ke bawah. Ini 200 lebih dibulatin jadi 200 ke bawah ya, dikurangkan. Nah, ini 67 dibulatkan ke puluhan terdekat, ini belakangnya 7 itu di atas 5, berarti ini 60-an dibulatin ke atas jadi 70. Nah, sekarang kita tinggal hitung 2 kali 7 kan 14,
tinggal kita lihat nolnya ada 3, kita tulis 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah P. Pak Viko bersepeda pada hari Minggu pagi. Pak Viko telah bersepeda sejauh segini dan Pak Viko berhenti untuk beristirahat. Kemudian Pak Viko melanjutkan bersepeda sejauh segini. Kisaran jarak yang telah ditempuh Pak Viko adalah, nah bagaimana kita mengisar jaraknya? Jaraknya berarti tinggal kita jumlah saja ya. 7/1/5 ditambah 4, ini 6/10 ya. 6/10. Tunggu kita pastikan dulu ini 6/10 atau 8/10 ya, kakak kurang begitu kelihatan. Coba adik-adik tulis di komentar ini 6 atau 8 nih ya. Menurut adik-adik, menurut pemandangan adik-adik, ini 6 atau 8 ya. Kalau kakak ngelihatnya ini 6 ya. Adik-adik silahkan tulis di bawah komentar video ini. Nah, bagaimana kita menafsir penjumlahan seperti ini? Caranya kita tafsir dulu ini satu-satu, yang ini dulu ya. Angkanya ini yang pecahannya 1/5-nya. 1/5-nya kalau kita bikin di garis bilangan ini, nah ini mulai dari 0 ya, startnya dari 0, artinya 0/5, terus 1/5, terus 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 ya, 5/5. Stop sampai 5/5. Sampai 1. Kita lihat 1/5. 1/5 di sini ya. Dia lebih dekat ke 5/5. Tengah-tengahnya mana nih? Tengah-tengahnya ini ya. Lebih dekat ke sini atau lebih dekat ke sini. Ya, kalau kita lihat 1/5 lebih dekat ke 0/5 ya. 0 dibagi 5 berapa adik-adik? 0 ya. Kamu nggak punya apa-apa dibagi ke 5 orang. Nah, 5 orang ini dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa ya. 0. Nah, berarti 1/5-nya ini lebih dekat ke 0. Berarti kita bisa tulis ini 7 aja ya. Karena 7 tambah 0 itu 7. Sekarang yang 6/10. Ayo 6/10 kita buat juga di garis bilangan juga ya. Sama seperti ini, buatnya mulainya dari 0/10, karena ini bawahnya 10, kita per 10. Terus 1/10, 2/10, yang atasnya naik terus ya, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, terus 10/10. Nah, sekarang kita lihat 6/10 ini posisinya di mana? Di sini ya. Di sini. Nah, kalau di sini itu lebih dekat ke sini atau sini atau tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya mana nih? Ini kan 1 2 3 4 5. Nah, tengahnya di sini ya. 1 2 3 4 5. Nah, tengah-tengahnya di sini ya. Nah, berarti dia kalau kita lihat 6/10 lebih dekat ke sini kan. Berarti kalau kamu pengen taksir ini 5/10 itu kan, 5/10 ini kan sama dengan 1/2 ya. Dapat dari mana 1/2? Karena ini bisa kita sederhanakan, bagi 5 bagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Nah, berarti ini sama dengan kalau kita taksir dengan 4,5 seperti itu. Berarti kita tinggal hitung 7 tambah 4 11. 11,5 seperti ini. Nomor 16.
Sebuah perusahaan mobil menguji tingkat keiritan bahan bakar dari dua merek mobilnya. Kedua mobil diisi bahan bakar sebanyak 1 liter. Mobil merek A menempuh jarak 11,4/10 km. Mobil B menempuh jarak, ini si A ya, si B menempuh jarak 8,4/5 km. Nah, yang dia bilang taksirlah selisih. Kalau selisih itu yang besar kita kurang yang kecil ya. Berarti yang besar kan ini 11 lebih ya. 11,4/10 dikurang 8,4/5. Karena yang diminta hanya menaksir, berarti kita nggak hitung benar-benar ininya ya, ini kurang ini, tapi hanya kita taksir saja. Caranya gimana? Sama seperti tadi, 4/10 kita bikin dulu garis bilangan. Mulai dari 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, terus 10/10 sampai atas bawahnya sama ya, sampai 1. Nah, kita lihat ini 4/10. 4/10 itu lebih dekat ke ujung sini atau tengahnya ya. Tengahnya yang ini ya, atau lebih dekat ke sini. Kalau kita lihat kan lebih dekat ke sini kan, ke 5/10. Nah, 5/10 itu kan tadi kita sudah sederhanakan, ini sama dengan setengah ya. Ini kan bisa dibagi 5, ini bagi 5 ya. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Berarti ini kita bisa tulis 11/2, kita taksir ya, dikurang. Nah, sekarang yang ini 8/4/5. 8/4/5 lebih dekat ke, kita buat nih garis bilangan 0 ya. Ini 0/5, terus ini 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, stop sampai di 5/5 ya. Kita lihat 4/5 di sini. Nah, dia lebih dekat ke 5/5 ya. 5/5 berapa adik-adik? 5 bagi 5 1 ya. Nah, berarti ini lebih dekat ke 1. Nah, berarti 8 ditambah 1 9. Berarti ini kita bisa tulis 9 ya, karena ini 8, ini 1. 8 tambah 1 9. Kita tinggal kurang 11 kurang 9 2 ya. 2 setengah. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut ke nomor 17. Hasil penaksiran dari ini ya. Nah, sama seperti tadi ya, 14/15. Ini lebih dekat kemana? Nah, kalau kita bikin nih, kan mulai dari 0/15, 1/15, 2/15, 3/15. Sebenarnya ini udah kelihatan yang 14/15 udah pasti. Ini kan 15/15 ujungnya ya. Udah pasti lebih dekat ke 15/15 ya adik-adik. Tapi kalau adik-adik mau tulis semua ya nggak apa-apa. Ini 4/15, terus 5/15, 6/15, 7/15, dan seterusnya ini ya adik-adik, sampai nanti 15/15. Tapi ini udah kelihatan nih, atasnya kan 14, habis 14 kan 15/15. Berarti ini udah pasti dekat ke sini kan adik-adik. Kita bisa langsung tulis 15/15 kan ini sama dengan 1 ya. Berarti tinggal 26 tambah 1 27. Kita bagi. Sekarang ini 2/13. Ini kan startnya di 0/13, terus 1/13, terus 2/13. Nah, di ini 4/15, 5/15 lagi 13 ya ini.
13, 5 per 13, terus 4 per 13, terus sampai ujung-ujungnya di sini 13 per 13. Nah, kalau kita lihat nih 2 per 13 ini kan lebih dekat ke sini ya, lebih dekat ke sini, ke ujung sini, 0 per 13. Nah 0 per 13 itu sama dengan 0 ya, 0 dibagi 13. Kamu nggak punya apa-apa dibagi ke 13 orang. 13 orang ini juga nggak dapat apa-apa ya. Jadi 0 dibagi 13 0 ya. Nah karena ini 0 berarti kita anggap ini 0, ini 3 tambah 0 3 ya. Nah ini cara menaksir. 27 bagi 3 9, seperti itu. Sekarang kita masuk ke nomor 18. Pak Ari menyambung 4 batang kayu. Setiap kayu memiliki panjang segini. Kisaran panjang seluruhnya keseluruhan kayu setelah disambung adalah, nah masing-masing kan panjangnya segini, 26 per 10. Ada 4 kayu ya, tinggal kita kali 4 aja ya. Tapi bagaimana ngitungnya? Ngitungnya dia hanya bilang kisaran itu berarti kita hanya menaksir saja ya. Menaksir saja berarti kita nggak benar-benar hitung secara akurat ya ini ya. Kita taksir saja. Selalu kalau menaksir kita tinggal lihat 6 per 10 nya ini lebih dekat ke mana. 0 per 10, 1 per 10, 2 per 10, 3 per 10, 4 per 10, 5 per 10, 6 per 10, terus ini 7 per 10, 8 per 10, terus 9 per 10, 10 per 10, 6 per 10, 6 per 10 kan ini ya. Kalau kita lihat dia lebih dekat ke sini atau tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu di sini ya. Ini tengah-tengahnya. Ya. Lebih dekat ke 5 per 10. Jadi ini kita bisa hitung 2, 5 per 10 itu kan setengah ya. 2 setengah dikali 4 ya. Dikali 4. Atau kita bisa hitung 2 setengah kali 4 ini. Kita bisa hitung 2 setengah ditambah 2 setengah ditambah 2 setengah 2 setengah ditambah 2 setengah ditambah 2 setengah. Kita bisa hitung seperti ini ya adik-adik. Nah ini sebenarnya penulisannya kebalik ya adik-adik, harusnya penulisannya seperti ini. Harusnya kan ini ada 4 kali kan, berarti angka 4-nya dulu yang ditulis 4 kali, 2, 6 per 10. Seperti itu. Nah ini 4 dikali 2 setengah, berarti ada 4 kali ya penjumlahan dari 2 setengah. Kita bisa tulis 2 setengah, 2 setengah, 2 setengah, 2 setengah. 2 tambah 2 kan 4 ya. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Ini setengah tambah setengah kan 1 ya. Setengah tambah setengah 1. Jadi ada 2 ya. Jadi kita bisa tulis 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, lalu nanti hasilnya ditambah yang setengahnya. Setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah. Ini 2 tambah 2 8, tambah setengah 1, tambah setengah 1, berarti jadi totalnya 8, 9, 10 meter, seperti itu ya. Atau kalau adik-adik mau hitung langsung juga nggak apa-apa, 4 dikali 2 setengah. Ini 4 kali, ini jadi pecahan biasa dulu. Caranya 2 kali 2 4, tambah 1 5 ya, 5 per 2. Nah kita tinggal hitung 4 kali 5 20, 20 bagi 2 10. Boleh juga seperti ini langsung ya.
Nomor 19. Ayah memancing ikan. Ayah memperoleh 2 ekor ikan. Ikan pertama beratnya segini. Ikan kedua beratnya segini. Taksirlah jumlah berat keduanya. Nah, kita jumlah ya. Taksir. Caranya bagaimana? Cara menaksirnya? Nah, ini kita bulatkan ke sepersepuluhan ya. Kalau ini 4 itu berarti kan di bawah 5 ya. Di bawah 5 berarti ini kita bulatkan jadi 2,1 ke bawah. Tambah, nah ini 3 ya. 3 itu berarti lebih 5 ke bawah. Kita bulatkan ke bawah, jadinya ini 1,6. Kalau ini di atas 5 berarti ini jadi 1,7 ya, kita bulatkan ke atas. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih, 2,1 sama tambah 1,6 berapa? Kalau kita hitung ini kan jadi 3,7 ya, tapi 3,7 nggak ada di sini ya, berarti kita taksir lagi nih. 1 ini kan di bawah 5 ya, berarti ini dibulatannya ke bawah jadi 2 ya. Kalau ini di atas 5 berarti dibulatannya ke atas jadi 3 ya. Nah, seperti ini nih. Ini 6 kan di atas 5 nih ya. Berarti ini satunya kita bulatkan ke atas jadi 2. Nah, 2 tambah 2 4. Berarti jawabannya adalah 4 kilogram. Sekarang kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 20 ya. Hasil penaksiran dari 13,7 dikali 5,2. Sekali lagi kita lihat ini 7 itu di atas 5 ya. Jadi kalau dari 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9 itu kita bulatkan ke atas. Nah, ini kan tadinya 13, kita bulatkan jadi 14 kali. Nah, ini 2 itu kan di bawah 5 ya. Di bawah 5 berarti ini dibulatkannya ke bawah jadi tetap 5 ya. 14 kali 5 70. Jawabannya B. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan dari Kak Noloy. Selamat belajar adik-adik. Kalau adik-adik belum paham, adik-adik bisa terus mengulangi video ini sampai adik-adik mengerti. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.